Indikator keberhasilan produksi massal merupakan bagian dari kegiatan manajemen produksi. Untuk mengetahui derajat keberhasilan dalam melaksanakan strategi perencanaan produksi yang sudah disusun, kita perlu melakukan pengukuran atas produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan operasi produksi massal. Produktivitas sebagai rasio keluaran terhadap masukan bertujuan untuk menilai kinerja proses produksi. Pengukuran keberhasilan dalam produksi massal meliputi produktivitas dan kapasitas produksi. Hal-hal yang terkait di dalam aspek produktivitas diantaranya adalah perhitungan produktivitas dalam berwirausaha dan dimensi keberhasilan produktivitas. Produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara volume keluaran dengan volume masukan. Dengan kata lain, produktivitas diukur dari tingkat efisiensi produksi masukan, seperti tenaga kerja dan modal, yang mana produksi masukan tersebut digunakan untuk menghasilkan produksi keluaran. Produktivitas merupakan dasar dari persaingan dan pertumbuhan ekonomi. Karena pentingnya produktivitas, data statistik produktivitas digunakan untuk membandingkan kesuksesan usaha satu dengan usaha yang lainnya. Produktivitas merupakan elemen penting dalam membuat model kapasitas produksi suatu usaha. Produktivitas juga dapat digunakan untuk meramalkan pertumbuhan ekonomi pada suatu wirausaha. Terdapat 6 faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja, yaitu sikap kerja, tingkat keterampilan, hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan, manajemen produktivitas, efisiensi tenaga kerja, dan kewirausahaan. Dimensi sikap kerja dioperasionalkan menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri dari indikator-indikator sikap dalam melayani, sikap dalam melaksanakan pekerjaan, dan sikap melakukan inisiatif kerja. Dimensi tingkat keterampilan dioperasionalkan menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri dari indikator-indikator keterampilan pencapaian tugas, keterampilan melaksanakan program, dan keterampilan mengevaluasi pencapaian program. Dimensi hubungan antara lingkungan kerja dioperasionalkan menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri dari indikator-indikator hubungan kerja dengan pimpinan, hubungan kerja dengan antar bagian, dan hubungan kerja dengan rekan sekerja.
Dimensi manajemen produktivitas dioperasionalkan menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri dari indikator-indikator koordinasi pekerjaan, komunikasi antar bagian, dan tanggung jawab pekerjaan. Dimensi efisiensi tenaga kerja dioperasionalkan menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri dari indikator-indikator jumlah tenaga kerja, pemanfaatan tenaga kerja, dan pemanfaatan waktu tenaga kerja. Dimensi kewirausahaan dioperasionalkan menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri dari indikator-indikator kemampuan melihat potensi daerah, kemampuan melihat potensi diri, dan kemampuan melihat potensi organisasi. Aspek yang kedua dalam pengukuran keberhasilan pada produksi massal adalah kapasitas produksi. Kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas pada suatu periode waktu tertentu. Kapasitas sering menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya tetap. Kapasitas juga menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau apakah fasilitas yang ada akan berlebih. Oleh karena itu, dengan tujuan pencapaian tingkat utilisasi tinggi dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi, penetapan ukuran fasilitas sangatlah menentukan. Berikut ini adalah jenis-jenis kapasitas produksi. Yang pertama adalah kapasitas desain, yang kedua kapasitas efektif, dan yang ketiga kapasitas pemanfaatan. Kapasitas desain adalah kapasitas yang bisa diperoleh oleh suatu desain produk jika desain produk tersebut dialokasikan kepada sumber daya yang cocok. Sedangkan kapasitas efektif adalah kapasitas yang dapat diperoleh jika dihitung dari efektivitas desain dan sumber daya yang diperoleh. Dan kapasitas pemanfaatan merupakan kapasitas efektif dari produk yang sedang digunakan. Ada beberapa kasus dalam mengelola permintaan. Yang pertama, jika permintaan melebihi kapasitas. Jika permintaan melebihi kapasitas, wirausahawan produk teknik komputer dan informatika dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga, membuat penjadwalan dengan lead time yang panjang, dan mengurangi bisnis dengan keuntungan marginal. Walaupun demikian, karena fasilitas yang tidak mencukupi ini mengurangi keuntungan di bawah yang mungkin dapat dicapai, solusi jangka panjang biasanya dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas. Untuk kasus yang kedua adalah jika kapasitas melebihi permintaan. Jika kapasitas melebihi permintaan,
wirausahawan mungkin menginginkan untuk merangsang permintaan melalui pengurangan harga atau pemasaran yang agresif, atau mungkin menyesuaikan diri terhadap pasar melalui perubahan produk. Kemudian kasus yang ketiga adalah penyesuaian dari permintaan musiman. Pada sebuah pola permintaan musiman atau siklus permintaan merupakan tantangan dalam pemenuhan kapasitas produksi.